Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat belajar. Begitu juga dengan Bu Ati. Hari ini alhamdulillah Bu Ati dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar bersama kembali. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah mengartikan kosakata sulit dalam bacaan. Kemudian yang kedua, sendi dan kelainan pada rangka. Kemudian yang ketiga adalah komik. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 102. Di situ kalian akan menemukan bacaan yang berjudul Pembuatan Batu Bata. Bagaimana? Kalian sudah pernah melihat orang membuat batu bata? Atau bahkan kalian sudah pernah mencobanya sendiri? Nah, kalau kalian belum pernah melihat ataupun belum pernah mencobanya sendiri, kalian bisa membaca bacaan tentang pembuatan batu bata ini. Di situ akan dijelaskan bagaimana proses pembuatan batu bata. Mulai dari menyiapkan tanahnya atau bahan-bahannya sampai dengan proses pembakaran yang dilakukan hingga batu bata itu matang atau berubah warna menjadi merah. Nah, dari bacaan itu Bu Ati juga menemukan beberapa kata-kata yang mungkin agak asing atau mungkin sudah pernah didengar tetapi kita tidak tahu artinya. Misalkan saja Bu Ati menemukan kata pondasi, menemukan kata relatif, manual, tekstur, dan karakteristik. Nah, mungkin kata-kata itu sudah pernah kalian dengar, hanya saja kalian belum tahu artinya. Atau ada yang sudah tahu artinya? Baiklah, kalau memang kalian belum tahu artinya, nanti kalian cari artinya di kamus ya, Kamus Bahasa Indonesia. Oke, nah dari bacaan pembuatan batu bata, kita tahu bahwa para pengrajin batu bata itu menggunakan alat gerak atas atau menggunakan tangannya untuk beraktivitas mencetak batu bata. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa alat gerak kita itu tersusun atas tulang-tulang yang saling bersambungan. Nah, tulang-tulang tersebut tersusun atas jaringan yang padat dan kaku. Terus, gimana kalau tulang di dalam tubuh kita itu padat dan kaku? Kita bergeraknya seperti apa? Atau mengapa kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita? Nah, kita dapat menggerakkan anggota tubuh kita karena di antara tulang-tulang itu terdapat sendi. Nah, apa sih sendi itu? Sendi adalah bagian khusus seperti ruangan yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak. Nah, itu adalah sambungan atau penghubung antara tulang satu dengan yang lainnya. Itu disebut sendi. Nah, ada dua jenis sendi, yaitu yang pertama adalah sendi yang memungkinkan tulang untuk bergerak atau sendi yang dapat digerakkan. Kemudian yang kedua, sendi yang tidak memungkinkan tulang bergerak atau sendi yang tidak dapat digerakkan. Nah, contoh sendi yang tidak dapat digerakkan atau yang disebut dengan sendi mati itu adalah contohnya sendi pada tengkorak. Jadi tengkorak itu terdiri dari tulang dahi, kemudian ada tulang pelipis, ada tulang tulang ubun-ubun dan sebagainya. Itu mereka terhubung satu sama lain, tetapi penghubungnya atau sendinya itu adalah merupakan sendi mati, sehingga tulang pada tengkorak kepala itu tidak bisa digerakkan. Nah, kemudian sendi yang memungkinkan tulang untuk bergerak itu ada beberapa macam, antara lain adalah sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan juga sendi kaku. Nah, yuk kita pelajari satu persatu jenis-jenis sendi yang bisa digerakkan ini. Kalian juga boleh sambil mempraktekkan ya di rumah. Yang pertama adalah sendi putar.
Nah, sendi putar ini adalah sendi yang menimbulkan gerakan memutar. Contohnya adalah sendi yang berada antara tulang atlas atau tulang leher pertama dengan tulang tengkorak. Nah, dengan adanya sendi putar ini pada leher kita dapat menoleh ke kanan dan ke kiri serta ke belakang hingga 180 derajat. Nah, kalian praktekkan. 180 derajat itu berarti setengah lingkaran ya, bisa menengok ke kanan, bisa nengok ke kiri. Nah, itu karena pada tulang leher bagian atas dengan tulang tengkorak itu dihubungkan dengan sendi putar. Kemudian yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang menimbulkan gerakan ke satu arah seperti engsel jendela. Contohnya adalah sendi yang terdapat pada lutut. Lutut itu bisa ditekuk ke bawah, tetapi lutut tidak bisa ditekuk ke atas. Begitu juga dengan siku. Siku itu bisa ditekuk ke dalam, tapi tidak bisa ditekuk keluar. Dan juga ruas jari tangan dan ruas jari kaki itu hanya bisa ditekuk ke dalam, tapi tidak bisa ditekuk keluar. Itu karena sambungan pada tulang-tulang di bagian-bagian tersebut merupakan sendi engsel. Kemudian yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang menimbulkan gerakan ke segala arah. Contoh sendi peluru adalah sendi yang terdapat pada pangkal lengan. Nah, lengan kalian bisa diputar sampai 360 derajat, dari belakang bisa ke depan, kemudian bisa dibalikan lagi. Itu karena pada pangkal lengan itu terdapat sendi peluru. Yang keempat adalah sendi pelana. Nah, sendi pelana ini adalah sendi yang menimbulkan gerakan ke dua arah untuk berbentuk seperti pelana kuda. Contoh sendi pelana adalah sendi antara telapak tangan dan pangkal ibu jari. Itu sendi pelana. Kemudian yang terakhir adalah sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang menimbulkan terjadinya sedikit gerakan atau gerakan yang terbatas. Misalnya adalah sendi pada ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang itu bisa digerakkan, tetapi pergerakannya sangat terbatas. Nah, itu adalah beberapa macam sendi yang merupakan penghubung tulang-tulang pada rangka tubuh kita. Bagaimana? Cukup jelas penjelasan Bu Atik? Semoga bisa menambah pemahaman kalian ya. Nah, organ gerak kita itu dapat mengalami gangguan karena kelainan ataupun karena terkena penyakit termasuk sendi. Sendi itu kan juga termasuk organ gerak, sendi, tulang, dan otot. Nah, gangguan tersebut tentu saja dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ gerak. Nah, apa saja kelainan pada organ gerak kita bisa lihat coba pada komik halaman 110. Di situ ada komik. Kalian masih ingat komik itu apa? Kita sudah mempelajarinya beberapa waktu yang lalu. Komik adalah cerita bergambar yang dilengkapi dengan teks dialog. Nah, pada komik pada di halaman 110 itu menceritakan bahwa seorang guru menegur muridnya supaya duduk lebih tegak agar muridnya tidak mengalami kelainan tulang. Tetapi muridnya mengatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan posisi seperti itu. Nah, kalau posisi itu diterus-teruskan, itu nanti bisa mengakibatkan kelainan pada tulang siswa tersebut. Nah, kalian suka nggak membaca komik? Suka ya, tapi pernah nggak kalian membuat komik? Masih ingat bagaimana cara membuat komik? Nah, untuk membuat komik tentu saja yang pertama adalah kalian harus menentukan temanya dulu. Temanya kalian tentukan, kalian ingin menceritakan tentang apa dalam komik itu. Kemudian yang kedua, kalian membuat sketsa. Nah, setelah sketsa dibuat, kemudian kalian sempurnakan sketsa kalian tersebut. Bisa dengan mewarnainya supaya lebih menarik. Dan jangan lupa dilengkapi dengan dialog agar orang mudah memahami isi komik tersebut. Nah, tadi sudah Bu Ati sampaikan di dalam komik tersebut menjelaskan bahwa posisi duduk itu dapat mempengaruhi kondisi tulang. Nah, ternyata tulang-tulang kita itu bisa mengalami kelainan, bahkan bisa terserang penyakit. Kemudian
apa saja sih penyakit atau kelainan-kelainan tulang yang bisa diderita oleh rangka kita. Nah, kita bisa lihat pada halaman 114. Di situ dijelaskan tentang penyakit pada rangka, kemudian kelainan pada rangka, dan juga gangguan pada rangka. Yuk, kita bahas apa saja sih penyakitnya, kelainannya, dan juga gangguan pada rangka. Nah, yang pertama, penyakit pada rangka. Penyakit pada rangka dapat disebabkan oleh virus maupun karena kekurangan zat makanan tertentu. Nah, ada beberapa penyakit rangka yang biasa menyerang manusia. Yang pertama adalah rakitis. Rakitis ini adalah penyakit pelemahan atau pelunakan tulang. Umumnya penyakit ini disebabkan karena kekurangan vitamin D, magnesium, fosfor, ataupun kalsium. Rakitis dapat menyebabkan tulang patah atau tulang tumbuh membengkok. Nah, ciri-cirinya antara lain adalah kaki membengkok sehingga menyerupai huruf X atau O. Sebagian besar penderitanya biasanya adalah anak-anak, tetapi ada juga orang dewasa yang menderita rakitis. Nah, pencegahannya bagaimana? Untuk mencegah penyakit rakitis ini dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan sering terpapar sinar matahari. Tapi matahari yang bagus itu adalah sinar matahari yang pagi ya. Kemudian penyakit yang kedua adalah osteoporosis. Nah, penyakit osteoporosis ini adalah kondisi kepadatan tulang yang menurun sehingga membuat tulang menjadi keropos dan mudah retak. Osteoporosis hampir tidak memiliki gejala dan menyerang secara diam-diam. Jadi, kita akan tahu kalau kita itu terkena atau menderita osteoporosis apabila kita memeriksakannya ke dokter. Pengobatannya pun untuk penyakit ini itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kepadatan tulang. Salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium dan juga vitamin D. Itu adalah beberapa penyakit yang menyerang rangka kita. Kemudian ada juga kelainan pada rangka. Nah, kelainan pada rangka dapat disebabkan sikap tubuh yang salah. Contohnya seperti yang tadi ada di komik, sikap duduk, kemudian sikap berdiri, sikap tidur, dan itu terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama sehingga itu bisa mengakibatkan kelainan pada rangka. Nah, beberapa kelainan tulang belakang pada rangka adalah yang pertama disebut lordosis. Lordosis ini adalah kelainan tulang yang dicirikan dengan tulang belakang membengkok ke depan sehingga perut itu terlihat buncit. Nah, jadi tulang belakangnya membengkoknya ke depan, itu disebut lordosis. Kemudian kelainan yang kedua itu adalah kifosis, yaitu kelainan tulang belakang dengan ciri tulang belakang membengkok ke belakang sehingga terlihat seperti membungkuk. Dan yang ketiga, skoliosis, itu dicirikan dengan tulang belakang membengkok ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat ada di gambar halaman 112, gambar 3.10. Yang pertama itulah gambar lordosis, yang kedua itu adalah gambar kelainan kifosis, dan yang ketiga itu adalah skoliosis. Nah, bisa membedakan ya. Kemudian, selanjutnya adalah gangguan pada rangka. Nah, ada gangguan pada rangka itu bisa disebabkan atau salah satunya itu adalah fraktura, atau fraktura ini adalah patah tulang. Nah, patah tulang ini terjadi karena benturan, biasanya karena kecelakaan atau karena jatuh atau karena kelebihan beban, karena olahraga dan sebagainya. Nah, di daerah yang terjadi patah tulang itu biasanya timbul rasa nyeri. Fraktura ini dapat terlihat melalui hasil foto rongsen. Jadi biasanya untuk mengetahui ada patah tulang atau tidak itu diperiksakan dengan rongsen. Dilihat dengan rongsen. Nah, kemudian pemulihan patah tulang ini dapat dilakukan dengan cara pembidean atau menempatkan benda keras di sekeliling tulang atau dengan digips. Tujuannya untuk apa? Supaya membatasi pergerakan dari tulang yang patah itu. Jadi kalau pergerakannya dibatasi, maka tulang tersebut akan bisa kembali seperti semula, bisa
bisa membaik, bisa kembali seperti sedia kala, seperti itu. Jadi kalau terlalu banyak gerak nanti tidak akan cepat sembuh, sehingga untuk mengatasi tulang patah itu maka kemudian dilakukan pembidian atau dilakukan gips supaya tulang tersebut tidak banyak pergerakan. Nah, itu tadi anak-anak tentang penyakit pada rangka, kemudian kelainan pada rangka dan juga gangguan pada rangka. Bagaimana penjelasan Bu Atik? Sudah cukup jelas ya? Nah, sekarang kalau kalian sudah jelas, yuk kita lihat tugas untuk hari ini apa saja. Nah, anak-anak, untuk tugas kali ini silahkan kalian kerjakan ya. Soal yang pertama adalah carilah arti kata-kata sulit berikut ini. Yang pertama pondasi, yang kedua relatif, yang ketiga manual, kemudian tekstur dan juga karakteristik. Untuk soal yang kedua, sebutkan sendi yang terdapat pada lutut, pangkal lengan, ruas tulang belakang, dan juga tulang tengkorak. Soal yang ketiga, apa penyebab penyakit rakitis? Dan soal yang keempat adalah buatlah komik sederhana dengan tema makanan yang baik untuk kesehatan tulang. Nah, anak-anak, kerjakan tugasnya dengan baik ya. Jangan lupa kerjakan di lembar jawab. Untuk komik, kalian bisa menggambarnya di kertas HVS atau kertas gambar. Untuk pelajaran hari ini, Bu Ati rasa sudah cukup. Semoga apa yang kita pelajari bisa menambah pemahaman kita dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk sholat tepat waktu, mengaji, membantu orang tua, rukun dengan adik kakak, tetap berbuat baik dan tetap semangat. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.